Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Demars Firdaus, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang analisis service peer-to-peer lending dengan mengampu mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, yang pertama penjelasan tentang peer-to-peer lending yang akan kita bahas. Jadi, peer-to-peer lending adalah sistem keuangan digital yang mempertemukan memberi pinjaman atau investor dan menerima pinjaman atau borrower tanpa perantara lembaga tradisional seperti bank. Melalui platform online, individu atau pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman secara cepat, sedangkan investor dapat menyalurkan dananya untuk mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Sistem ini menjadi alternatif pembiayaan modern yang inklusif dan efisien. Oke, untuk cara kerja dari peer-to-peer lending sendiri adalah peminjam mengajukan permohonan peminjaman di platform peer-to-peer lending dengan menyertakan data pribadi. Biasanya itu ada berupa KTP dan lain-lain ya, serta jumlah dana yang dibutuhkan. Platform kemudian melakukan analisis kelayakan kredit. Setelah disetujui, investor dapat memilih proyek yang ingin didanai. Setiap bulan, peminjam akan membayar cicilan pokok dan bunga yang langsung diterima investor melalui platform. Jadi, kalau kita ingin memulai atau meminjam dari peer-to-peer lending sendiri, kita terutama harus mendaftar dari layanan yang ingin kita tuju dengan menunjukkan eh, data pribadi dan tujuan atau maksud dari peminjaman yang ingin kita pinjam. Setelah itu, kita juga akan menyertai dana yang akan kita jumlah dana yang akan kita pinjam itu berapa, dan platform akan menganalisis kelayakan kredit. Nah, setelah setuju, baru investor dapat memilih proyek yang ingin didanai. Nah, setiap bulan, peminjam akan membayar cicilan pokok dan bunga yang langsung diterima investor melalui platform. Oke, untuk contohnya itu contoh platform populer seperti Coinworks, yaitu platform peer-to-peer lending yang sempat populer ya. Coinworks merupakan salah satu platform peer-to-peer lending terbesar di Indonesia yang telah terdaftar di OJK. Jadi aman ya teman-teman, karena sudah berlabel OJK. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinvestasi melalui atau memulai dari cukup 100.000 rupiah saja dengan imbal hasil berkisar 8 sampai 5% per tahun. Nah, tergantung resiko pinjaman. Selain UMKM, Coinworks juga menyediakan pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, dan modal bisnis. Platform ini juga menyediakan fitur auto invest yang membantu investor menyalurkan dana secara otomatis sesuai preferensi risiko. Selanjutnya yaitu peran dan dampak peer-to-peer lending terhadap ekonomi.
Peran dan dampak peer-to-peer lending terhadap ekonomi, yaitu peer-to-peer lending memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya sulit mengakses pinjaman bank kini bisa memperoleh modal usaha dengan mudah melalui platform ini. Selain itu, sistem ini juga membantu mendistribusikan dana masyarakat lebih produktif. Karena dana yang diinvestasikan bisa langsung mendukung pertumbuhan bisnis kecil. Secara tidak langsung, peer-to-peer lending turut mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional ya. Jadi dengan adanya peer-to-peer lending di Indonesia ini sangat berperan dalam mema- menumbuhkan ekonomi, kecepatan ekonomi nasional kita. Oke, selanjutnya ada tantangan dan resiko dari peer-to-peer lending. Jadi meskipun menjanjikan, peer-to-peer lending tetap mempunyai beberapa tantangan besar atau resiko yang harus dihadapi untuk pengguna-penggunanya. Ya, itu seperti berupa resiko gagal bayar, kurangnya literasi keuangan, dan kemungkinan penipuan dari platform ilegal. Selain itu, masih ada isu terkait platform. Selain itu, masih ada isu terkait perlindungan data pengguna dan penegakan hukum bagi peminjam yang tidak membayar kewajiban. Karena itu, OJK terus memperketat pengawasan dan menghimbau masyarakat hanya menggunakan platform yang sudah berizin resmi. Jadi kita harus lebih waspada dalam memilih platform peer-to-peer lending. Saya sarankan kepada teman-teman ya, kalau ingin memulai eh, harus memilih platform yang sudah berizin resmi dari pemerintah seperti OJK. Oke, untuk kelebihannya sendiri dari peer-to-peer lending, terutama dari CoinWorks sendiri yaitu yang pertama modal kecil dan mudah diakses. Jadi kita bisa mengakses platform ini dengan sangat mudah. Kalian bisa temukan di aplikasi Play Store, App Store, dan lain-lain ya. Dan kita juga bisa memulai peer-to-peer lending dari modal yang kecil. Seperti yang tadi dibilang, cukup 100.000 sudah bisa ya. Yang kedua, ada imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito. Selanjutnya ada proses cepat dan transparan. Jadi prosesnya dari peminjaman atau transaksi peer-to-peer lending ini biasanya emang cukup cepat dan transparan. Jadi aman dan kita bisa tahu kalau ada masalah dalam peer-to-peer lending atau platform yang ingin kita tuju ini. Selanjutnya ada banyak sektor pinjaman seperti UMKM, pendidikan, kesehatan. Nah, di platform ini terutama sektor pinjaman bisa dilalui dengan banyak akses seperti UMKM, pendidikan, kesehatan. Jadi nggak hanya satu sektor saja. Dan yang selanjutnya tentu saja sudah terdaftar resmi di OJK. Nah, ini seharusnya sudah menjadi modal dasar dari pendirian platform peer-to-peer lending. Jadi kita aman dan tahu pengawasan dari OJK ya. Selanjutnya tersedia fitur auto invest dan edukasi finansial. Jadi kita bisa
belajar atau berinvestasi ya. Jadi ya sebelum kita belum kenal banyak kartu penampilan, ini kita bisa belajar dulu dari platform, dari edukasi finansial yang sudah ada. Oke, selanjutnya kekurangan dari peer-to-peer lending, yaitu resiko gagal bayar yang cukup tinggi. Nah, ini biasanya cukup yang sudah sangat sering kita jumpai dari kasus peer-to-peer lending ya, karena gagal bayar UMKM atau peminjam yang gagal bayar karena hasil dari pinjamannya itu tidak memuaskan nih. Jadi gagal kalau gagal bayar nih ya cukup bahaya. Jadi selanjutnya tidak ada jaminan pengembalian modal. Nah, ini tadi dari resiko gagal bayar ditambah gak ada jaminan dari pengembalian modal. Kalaupun ada mungkin gak sampai 100% dari modal awalnya. Yaitu selanjutnya ada investor harus aktif memantau pinjaman. Jadi walaupun sudah berlebar resmi OJK, kita harus tetap eh, waspada tentang dari platform ini, dari atau platform aplikasi peer-to-peer lending yang kalian gunakan karena ya kita meminjam atau melakukan transaksi ya atau mengamankan dana kita ya di aplikasi atau platform tersebut. Selanjutnya ada imbal hasil yang tidak selalu stabil. Dan yang terakhir ada butuh koneksi internet dan proses verifikasi yang ketat. Yang ini karena emang sudah wajar ya, karena emang agar platform tersebut aman dan terjamin butuh verifikasi yang cukup ketat. Nah, banyak sekali resiko-resiko atau kekurangan yang sebelumnya itu harus diawali dengan verifikasi yang ketat. Nah, jadi kesimpulan secara dari peer-to-peer lending ini secara keseluruhan yaitu peer-to-peer lending seperti Coinbox merupakan investasi keuangan digital yang memberi peluang investasi sekaligus mendukung pembiayaan UMKM. Dengan regulasi OJK dan transparansi sistem layanan ini layak diperkembangkan bagi investor nih dan muda ya. Dari bagi investor yang baru memulai usaha mereka dan tidak ada cukup dana untuk memulainya, investor apa UMK sorry jadi bagi investor yang ingin eh, ingin melakukan investasi, kalian bisa mulai melalui peer-to-peer lending ini. Namun pengguna harus memahami risikonya, melakukan diversifikasi dana serta memilih platform yang legal agar investasi tetap aman dan menguntungkan. Oh ya, jadi perbedaan dari peer-to-peer lending dengan pinjaman online itu cukup berbeda ya, karena ya dasarnya kan peer-to-peer lending ini kan emang dibuat untuk investasi. Jadi kita berinvestasi kepada UMKM yang ingin kita investasikan ya kan. Beda dengan pinjaman. Kalau pinjaman emang pinjaman online karena emang ya pinjamannya hanya ke satu apa dari platformnya tersebut. Kalau kita ini investasi ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.